Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vlog My Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi tag editorial. Pembelajaran kelas 12 bab 3. Memahami isu terkini melalui tag editorial. Sebelum masuk pada materi tentang isu, mari kita pahami apa pengertian dari struktur tag dan ciri kebahasaan dan tag editorial. Isu yaitu kabar atau masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Isu ini jika ditulis dalam surat kabar maka disebut dengan tajuk rencana, yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang dibuat oleh redaktur. Redaktur itu adalah tim penyusun berita yang disebut dengan redaksi, yang berisi tentang opini dari tanggapan suatu masalah yang aktual. Redaktur adalah orang yang menulis, redaksi adalah wadah atau media atau tim untuk penulisan. Editorial merupakan rubrik yang biasa ada dalam media elektronik atau media cetak. Siaran TV atau televisi yang dikedepankan, diulang, penting, pagi hari misalnya, berita utama, berita pagi hari disebut dengan headline news atau berita utama. Sering juga menjadi siaran televisi di pagi hari dengan judul editorial. Jadi, editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur utama suatu media yang berupa pandangan redaksi terhadap suatu isu, masalah, peristiwa, berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ingat, berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, aktual, fenomenal, kontroversial, kita bahas satu-satu. Aktual, berita terpercaya yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Misalnya sekarang tentang peraturan atau tentang undang-undang Omnibus Law. Fenomenal, luar biasa, hebat, dianggap semua orang tahu, semua orang sedang membicarakan. Semua orang ketika disebut dengan kata Omnibus Law langsung semuanya mengerti, paham apa yang sedang dibicarakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversial, menjadi perdebatan atau adu opini atau menimbulkan perdebatan pendapat sehingga semua orang banyak memiliki ungkapan-ungkapan atau pendapat-pendapat yang mengarah pada undang-undang Omnibus Law tadi. Maka dikatakan kontroversial karena beberapa orang bisa berpendapat menurut pandangannya masing-masing. Jadi editorial dapat diartikan sebagai sikap institusi media massa. Institusi media massa. Nah, ini berarti dalam suatu tim atau suatu media. Editorial dapat diartikan sebagai sikap institusi media massa yang berisi aspirasi, pendapat, tanggapan, dan sikap resmi terhadap berbagai persoalan yang aktual, fenomenal, yang kontroversial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Adapun struktur tag editorial itu sama dengan tag eksposisi, sama juga dengan tag artikel. Struktur tag editorial mari kita lihat. Yang pertama bagian awal, yaitu tentang pengenalan isu. Bagian tengah, penyampaian argumen, dan bagian akhir simpulan berupa isi. Simpulan itu isinya berupa saran, rekomendasi, harapan. Kemudian tag eksposisi dan artikel, struktur tagnya kita lihat. Bagian awal, pengungkapan tesis atau isu aktual. Sedangkan dalam editorial tadi pengenalan isu,
Di struktur eksposisi atau artikel, pengungkapan tesis atau isu aktual. Nah, ini mirip. Bagian tengah berisi rangkaian argumen. Sama dengan penyampaian argumen, menyampaikan pendapat, rangkaian argumen, beberapa pendapat kemudian disampaikan. Bagian akhir, penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu pengambilan kesimpulan dari awal sampai akhir, apakah hanya ditegaskan kembali saja ataukah perlu ada rekomendasi ataupun harapan. Nah, itu tergantung dari jenis teks eksposisinya. Apakah eksposisi hortatorik atau eksposisi analitik. Nah, sedangkan dalam editorial tidak ada pembagian hortatorik ataupun analitik. Itu saja perbedaannya. Unsur kebahasaan teks editorial. Gaya penulisan editorial hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yakni eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, ataupun mengevaluasi. Unsur kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adanya konjungsi pertentangan meskipun, namun, sedangkan. Yang kedua, adanya konjungsi kausalitas. Sebab, karena, oleh sebab itu, karena itu, terkait dengan argumen yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, kata ganti menggunakan pronomina kita karena dianggap apa yang disampaikan merupakan pendapat orang banyak atau semua orang mengetahuinya. Yang keempat, kata-kata yang digunakan adalah kata populer, kata yang dikenal masyarakat umum. Yang kelima, kata majmuk. Yang kelima, kata penunjuk. Kata penunjuk ini menunjukkan waktu, tempat, ataupun peristiwa. Yang kelima, kalimat persuasif. Kalimat persuasif, kalimat yang isinya membujuk atau mengajak atau merayu. Nah, di sini lebih pada mengajak berupa ajakan. Unsur kebahasaan teks eksposisi atau artikel kita bahas lagi. Di sini hampir sama dengan unsur-unsur struktur dari teks eksposisi pada pembahasan di kelas 10. Kita lihat unsur kebahasaan teks artikel. Bahasanya baku. Artinya baku, tidak terpengaruh oleh bahasa lain, bukan bahasa percakapan, harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, atau EBI, ejaan bahasa Indonesia, dalam KBBI. Yang kedua, kata denotasi. Kata yang digunakan harus bermakna denotasi, yaitu sebenarnya, sesuai dengan kamus. Yang ketiga, kata istilah. Kata istilah atau istilah yang digunakan pada bidang tertentu. Kata ganti pronomina menggunakan kata kita, kami, karena pendapat dianggap semua orang tahu dan menyetujuinya. Yang kelima, kata atau kalimat fakta atau opini. Dalam eksposisi ada kalimat fakta, ada kalimat opini. Fakta adalah peristiwa yang benar terjadi, opini adalah pendapat pribadi. Kalimat retoris. Kalimat pertanyaan tak perlu jawaban. Artinya kalimat itu ketika dilontarkan oleh yang memberikan argumen, tujuannya adalah untuk menegaskan maksud atau menguatkan argumen, menguatkan pendapat. Jadi pertanyaan tidak perlu ada jawaban, hanya sebagai contoh. Dilihat dari isi, teks editorial bersifat ekspositoris. Karena di dalamnya, mengapa bersifat ekspositoris? Karena berisi tesis, pernyataan umum, yang diikuti oleh argumen-argumen secukupnya dan diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, ini sama dengan struktur teks eksposisi. Teks editorial sama dengan struktur teks
eksposisi, sehingga teks editorial bersifat ekspositoris. Maka ciri dari ketiganya, editorial, artikel, eksposisi, bisa dikatakan hampir sama. Kita ulang lagi, lihat struktur teksnya. Ada pengenalan atau sering disebut dengan pernyataan umum, tesis, isu, aktual. Berupa tesis atau penggambaran suatu isu masalah yang sedang mencuat, aktual, baru saja terjadi dan benar terjadi, dan baru hangat dibicarakan. Yang kedua, pernyataan argumen. Pernyataan argumen terkait dengan isu, ini pada bagian isi. Kemudian yang ketiga, bagian akhir atau penegasan ulang atau sering disebut simpulan. Bisa berupa rekomendasi, saran, ataupun harapan. Sedangkan ciri kebahasaannya, pertama, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat yang tanpa atau tidak perlu jawaban. Yang kedua, menggunakan kata populer, namun resmi atau baku. Walaupun kalimatnya populer, tapi harus resmi atau baku. Masyarakat umum mengetahuinya. Yang ketiga, bermakna denotatif, yaitu makna sebenarnya. Konjungsi kausalitas dan konjungsi pertentangan. Yang kelima, kata ganti penunjuk waktu, tempat, atau peristiwa. Yang keenam, kalimat fakta dan opini. Nah, kemudian contoh teks editorial berikut ini. Contohnya dengan judul New Normal Era Pandemi. Tesisnya pada pernyataan umum, bagian pendahuluan berupa tesis. Era pandemi mengubah tatanan hidup masyarakat dari biasa ke tidak biasa. Yang tadinya bisa beraktivitas dengan leluasa, sekarang harus dipaksa untuk tetap di rumah saja guna mencegah penularan wabah virus COVID-19. Negara menghimbau agar warganya tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terkecuali bagi mereka yang memang kerjanya harus keluar rumah dan tidak bisa dilakukan di rumah. Bagian argumen atau bagian isi. Argumen yang pertama, perubahan tatanan tersebut berdampak sangat luas di banyak sektor, terutama sektor ekonomi, karena perubahan aktivitas tersebut membuat dunia usaha terkena imbasnya, seperti sepinya pertokoan, pasar, pariwisata, transportasi, dan lainnya. Hal ini mengakibatkan keseimbangan ekonomi masyarakat turun. Argumen kedua atau pendapat yang kedua, himbauan negara kepada masyarakat agar tetap di rumah saja berdampak pada kondisi perputaran roda perekonomian yang tidak stabil, daya beli masyarakat menurun. Sebab itu, masyarakat mulai beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan berdampak pada sektor lain selain sektor ekonomi, seperti sektor kesehatan dan keamanan. Bagaimana hal ini terjadi? Karena banyaknya masyarakat yang enggan tetap di rumah karena berbagai hal terkait dengan kebutuhan. Maka aktivitas dilakukan di luar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Dari sektor keamanan, misalnya terjadinya pencurian dengan alasan desakan ekonomi. Pendapat yang ketiga, berbagai upaya untuk mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19 dan dampaknya. Negara merealisasikan skenario new normal. Skenario ini yaitu melakukan aktivitas seperti biasa di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Memakai masker bila keluar dari rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan tetap menjaga jarak serta menghindari kerumunan
untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Nah, kemudian pada bagian akhir dengan judul New Normal Era Pandemi ini berupa penugasan ulang. Penegasan ulang yaitu mengambil kesimpulan dari awal dari tesis, kemudian apakah nanti isinya ada harapan ataupun penegasan ataupun rekomendasi. Kita lihat. Peran serta masyarakat dalam masa pandemi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan new normal. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk tertib dan patuh terhadap aturan, sehingga tercipta masyarakat yang tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah masa pandemi. Nah, itulah tadi contoh dari teks editorial. Dari segi kebahasaan akan kita lihat dengan cara silahkan Anda ulangi lagi new normal era pandemi tadi, kemudian kalian analisis segi kebahasaannya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya dari segi kebahasaan. Selamat mencoba, semoga Anda sukses dan pekerjaan Anda bisa dilaksanakan dengan baik. Sukses selalu untuk Anda, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kami doakan Anda sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.